Shalom teman-teman, gimana kabarnya kalian di rumah? Selama corona ini kan belum bisa bersekutu, belum bisa bertemu lagi secara offline. Gimana kabarnya Bara? Baik dong, Mbak. Gimana Mas Aldo? Oke, gimana kabarnya teman-teman di rumah? Adakah sukacita hari ini? Pasti luar biasa. Untuk karena itu, marilah kita angkat satu pujian bertemu dalam kasihnya. Untuk memulai Komra pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada sore hari ini di sini untuk melaksanakan persekutuan. Berkati dan sertai kami dari awal persekutuan sampai akhir acara. Terima kasih Tuhan, amin. Ya teman-teman, mari kita lanjutkan dengan bagi berkat, dimulai dari Mbak Ilalang. Shalom. Shalom. Berkatnya minggu ini sekolahnya masih lancar, tugasnya lancar, terus bisa bersekutu kembali dalam Komra online kali ini. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Mas Aldo. Shalom. Shalom. Berkat saya kali ini, saya masih beri kesehatan dan masih bisa mengikuti Komra, dan puji Tuhan sekarang ini saya ditugaskan lagi untuk mengiringi Komra online. Yeay. Terima kasih. Shalom teman-teman. Berkatnya pada minggu ini, puji Tuhan BDR-nya lancar dan masih diberi kesempatan untuk menjadi pembawa acara di Komra online. Terima kasih. Yeay. Nah selanjutnya kita akan masuk ke firman. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Bapak engkau sungguh baik.
Selanjutnya kita akan masuk ke firman yang akan dipimpin oleh Mbak Sita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom teman-teman. Ya, apa kabar? Ya, semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan juga sukacita ya. Semoga semua meskipun belajar di rumah, terus nggak bisa ketemu teman-temannya secara langsung, keluar rumah juga terbatas gitu ya. Semoga semua tetap semangat dan bersukacita. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan bersama-sama di sore hari ini atau pagi, malam, siang gitu ya, tergantung kapan teman-teman mengikutinya, itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sukacita dan semangat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur karena kami boleh bersekutu bersama dan kami ingin belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkatilah supaya kami dapat mengerti perkataan-Mu, dan terlebih dari itu biarlah kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, teman-teman, tema hari ini itu adalah berpengharapan dalam perjanjian Allah. Kalau ngomongin pengharapan, kita akan ngomongin juga tentang putus asa. Nah, teman-teman, adakah di sini yang pernah merasakan putus asa? Tidak semangat, terus merasa yang ingin berhenti gitu ya, ingin tidak berusaha lagi gitu ya, gak punya harapan. Adakah yang pernah merasakan seperti itu? Ya, Mbak Sita yakin pasti teman-teman atau mungkin sebagian dari teman-teman pernah merasakan yang namanya putus asa ya. Mbak Sita juga pernah merasakan putus asa, bahkan sering gitu ya merasakan putus asa. Nah teman-teman, kalau kita pakai istilahnya almarhum Didi Kempot gitu ya, jadi pas kita putus asa itu hidupnya ambiar gitu ya, ambiar. Kayak sego kucing yang nggak dikaratin itu pasti dia ambiar kemana-mana, nasi sama lauk-lauknya gitu ya. Hidup kita jadi seperti hancur, terus remuk gitu ya, nggak ada hal yang baik yang tersisa. Nah teman-teman, saya punya, Mbak Sita mau cerita satu hal gitu ya. Misalnya teman-teman dikasih tugas di sekolah gitu ya. Tugasnya mata pelajaran yang paling susah. Apa yang paling susah? Nah kalau Mbak Sita sih yang paling susah itu yang hitung-hitungan semacam fisika sama matematika gitu ya. Jadi anggaplah dikasih tugas fisika susah banget gitu ya, dibaca bolak-balik tetap nggak ngerti gitu ya. Itu sih kalau Mbak Sita ya, baca bolak-balik nggak ngerti gitu ya, gimana? Padahal udah mau dikumpulin, gimana nih gitu ya, bingung, pusing, udahlah apa nggak usah dikumpulin aja gitu ya, kayak mau menyerah, udah putus asa gitu ya. Nah tiba-tiba di tengah keputusasaan itu ada seseorang yang datang gitu ya. Ada seorang yang datang tapi nggak tahu itu siapa. Nggak tahu itu siapa, nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat. Terus tiba-tiba dia menawarkan bantuan. Tiba-tiba bilang, tak kerjain po tugasmu gitu ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang ada di posisi Mbak Sita, apakah akan mengiyakan atau tidak? Gitu ya, rasanya ada secercah harapan yang muncul ketika ditawari bantuan. Tapi kita nggak ngerti ini siapa. Apakah bisa kita percaya pada orang ini yang baru saja kita temui? Bingung toh? Sulit gitu ya, karena kita nggak tahu ini siapa. Apakah aku bisa percaya nggak sih sama orang ini? Iya kalau benar-benar nolongin. Lah kalau enggak, jangan-jangan udah tak manggake masuk rumah ternyata malah berbuat jahat. Nah, jadi susah gitu ya bagi kita untuk percaya pada orang yang kita tidak kenal. Rasanya udah mau berharap, ternyata harapannya itu dihempaskan karena kita percaya berharap pada orang yang salah. Nah, teman-teman, kepercayaan atau trust ya, itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Jadi misalnya kayak tadi, tiba-tiba muncul orangnya mak bedenduk gitu ya.
langsung percaya, wah ini pasti bisa menyelamatkan aku, pasti bisa memberikan aku nilai yang oke gitu ya. Belum tentu gitu ya, karena kita nggak kenal sama orang ini, kita belum percaya sama orang ini. Nah, kepercayaan atau trust itu dibentuk melalui proses. Ya, melalui proses, melalui sebuah perjalanan, ada dinamikanya, pengalaman-pengalaman yang membuat kita akhirnya bisa dengan yakin gitu ya, bilang bahwa oh, saya percaya pada orang ini. Oh, saya percaya pada orang itu. Karena kita punya pengalaman-pengalaman yang membangun kepercayaan kita pada orang itu. Gitu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca ayat untuk hari ini ya, yaitu dari Markus 8 ayat 27 sampai 30 ya. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Mbak Sita akan membacakan, teman-teman juga silakan baca, boleh ambil HP, boleh ambil Alkitabnya gitu. Oke, saya bacakan ya. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah teman-teman, notes hari ini bisa kita bagi dalam 3 bagian gitu ya. Yang pertama, apa kata orang tentang Yesus? Kemudian yang kedua, apa kata murid-murid tentang Yesus? Lalu yang ketiga, ada permintaan Yesus supaya murid-murid ini meminta hikmat di dalam memahami siapa Yesus itu. Nah hari ini saya ingin fokus di 2 bagian pertama ya, pada apa sih kata orang-orang tentang Yesus, lalu apa sih kata murid-murid tentang Yesus. Oke, yang pertama, apa kata orang tentang Yesus? Kalau tadi di ayat yang ke-28 gitu ya, ada 3 tokoh yang disebutkan. Yohanes Pembaptis, lalu Elia, dan juga satu dari para nabi. Nah di ayat yang paralel dengan ayat hari ini gitu ya, ada di Matius 16, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Itu dikatakan bahwa Yeremia itu disebutkan gitu ya sebagai salah satu contoh nabi. Nah kalau kita lihat Yohanes Pembaptis, Elia, kemudian Yeremia itu adalah orang-orang atau sosok yang dikenal baik oleh masyarakat saat itu gitu ya. Dikenal karena kebaikannya, kesalehannya, dan juga kontribusinya yang banyak terhadap masyarakat gitu ya pada saat itu. Tapi 3 nama yang tadi dijawab itu, Yohanes Pembaptis, Elia, dan Yeremia atau para nabi itu bukanlah Tuhan. Padahal pertanyaan Yesus adalah siapakah aku? Ya, tapi orang-orang banyak itu tidak memahami Yesus sebagai Tuhan tetapi sebagai salah satu sosok tersebut. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya yaitu ayat 29. Lalu Yesus tanya lagi gitu ya, ngobrol kan ya sama murid-murid. Ya, bertanya pada mereka, bertanya kepada murid-murid, tetapi oke lah itu kata orang-orang. Nah, kalau kata kamu sebagai murid-muridku, siapakah aku ini? Lalu jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jadi Petrus ini menjawab bahwa Yesus bagi dia adalah seorang Mesias, adalah seorang Tuhan, adalah seorang juru selamat. Nah, Yesus sangat berkenan dengan jawaban ini. Kalau di Matius 16 tadi gitu ya, nanti teman-teman bisa baca, itu dikatakan bahwa Yesus berkata pada Petrus gitu ya, berbahagialah engkau gitu. Karena Tuhan menggerakkanmu untuk menjawab, untuk mengakui bahwa aku adalah Tuhan. Gitu. Nah, teman-teman,
Petrus memberikan jawaban itu atau pengakuan itu bahwa Yesus adalah Tuhan itu karena Petrus mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Dia mengikuti Tuhan sebagai muridnya, melihat bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus berbuat baik kepada orang-orang, bagaimana Yesus memberikan mujizat dan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi banyak orang. Gitu ya. Dan Petrus melihat bahwa Yesus adalah sosok yang sangat bisa dipercaya. Tapi lebih dari hanya sekedar percaya, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, memiliki hidupnya, berkuasa atas hidupnya. Gitu ya. Roh Kudus menggerakkan Petrus dan Petrus mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat dia kenal siapa Yesus. Itu membuat dia percaya pada Yesus. Itu yang membuat dia mengakui, mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan, pemilik hidupnya. Nah, teman-teman, pertanyaan dari Yesus kepada murid-murid ini sangat menarik gitu ya. Dan sepatutnya, sebaiknya kita jawab juga gitu ya. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagimu, bagiku secara pribadi? Jawaban itu akan sangat menentukan trust atau kepercayaan kita, rasa percaya kita, dan juga hope, pengharapan kita di dalam Yesus. Apakah kita hanya mendengar dari orang-orang, bahwa Yesus itu baik, bahwa Yesus itu memelihara kita, Yesus itu menjaga kita, tapi kita tidak mengalaminya? Apakah kita hanya mendengar? Atau apakah kita hanya sekedar mengakui berkat-berkat dari Tuhan? Aku dapat berkat A, aku dapat berkat B, aku dapat berkat C, gitu ya. Sehingga ketika ada masalah yang datang, ada kesulitan yang datang, lalu kita tidak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Karena kita cuma mau mengakui berkat-berkatnya. Ataukah kita mengalami penyertaan dengan Yesus secara pribadi dalam hidup kita? Kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan kita, pemilik hidup kita. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan akan membawa kita untuk mempercayai Yesus, untuk berpegang, untuk percaya pada janji-janji yang dikatakannya di dalam Alkitab. Tidak hanya berhenti pada kita punya kepercayaan pada Yesus, kita punya pengharapan di dalam Yesus bahwa Dia pasti akan menjagai dan memelihara hidup kita, tetapi lebih dari itu kita juga akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, sama seperti Yesus bisa dipercaya. Nah, teman-teman, di Mazmur 32 ayat 8 dikatakan demikian, Aku hendak mengajar, akunya ini adalah Allah, dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah, bahwa Tuhan itu menyediakan janji-janji bagi kita. Jadi mata Tuhan tertuju pada kita. Dia ingin menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dia ingin memberikan nasihat, Dia ingin memberikan janji-janji pada kita. Dia rindu kita menerima dan mengalami janji-janjinya. Sehingga kalau misalnya di masa depan atau sekarang gitu ya, kita mengalami masalah, kita mengalami ujian hidup, kita bisa terus mengingat, janji Allah digenapi dalam hidupku. Ada penjagaan, ada pemeliharaannya dalam hidupku. Ada pengalaman-pengalaman, ada janji-janji yang bisa terus kita ingat. Dan itu akan menguatkan kita untuk terus punya pengharapan di dalam Yesus. Nah, teman-teman, jadi sekarang ketika ada masalah atau ujian atau kesulitan yang datang dalam hidup kita, mari kita ingat-ingat terus gitu ya, janji Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan,
Dan satu lagi kita terus ingat pertanyaan yang tadi diajukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Siapakah aku ini bagi kamu? Ketika kita bilang, ya Yesus engkau adalah Tuhanku, engkau pemilik hidupku, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan dan janji-janjinya. Amin. Oke, teman-teman, semoga kita semua dikuatkan untuk terus bersemangat, bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Tuhan menjadi Tuhan kami, Allah kami, pemilik hidup kami. Terima kasih karena Engkau lahir dan juga bersedia menderita supaya kami bisa tahu pengorbanan serta kasih yang begitu besar yang ditunjukkan melalui Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, dan biarlah kami terus mengingat kebaikan Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan, dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami, pemilik hidup kami. Sehingga ketika nanti kami diuji, ketika kami memiliki masalah, ketika kami menghadapi kesulitan, kami bisa terus mengarahkan hati kami dan mata kami kepada Tuhan. Kami ingin terus menjadi anak-anak Tuhan, remaja Tuhan yang bersemangat, yang bersukacita, penuh syukur, serta tidak mudah putus asa. Kami ingin menjadi kuat, anak-anak yang kuat dan tahan banting. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Mbak Sita untuk firman-Nya, semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk mengakhiri Komra pada sore hari ini, mari kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau telah berkati kami di penghujung acara Komra ini Tuhan. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan yang boleh lancarkan, kiranya Tuhan yang boleh berkati kami Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya, amin. Ya, terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer. Tuhan memberkati. Shalom.